apa-apa, nanti langsung ngobrol lagi juga nggak apa-apa, tergantung. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Wiranom Chandrayana. Kali ini saya sudah kedatangan salah seorang, boleh dikatakan seorang dalang atau Ya semua seniman wayang. seniman wayang. Ini dari Mas Sasih. Mas, Indra bro. Mas sebenarnya nama Mas siapa? Kan di IG itu nama Mas kan Mas Sasih Kirono kan gitu. Ya sebenarnya nama Mas. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas. Kalau nama saya itu sebenarnya Hendra Wahyudi, itu nama lahir, nama asli itu Hendra Wahyudi. Nama Sasih Kirono itu kan awalnya dari pemikirannya apa ya, kayak nama usaha wayang yang enak. Ya mungkin orang-orang biar ada pertanyaan gitu loh. Pertanyaan siapa sih Sasih Kirono, kan jarang orang yang tahu gitu. Jadi untuk memperkenalkan itu ya cari nama wayang Biar gampangnya orang ingat gitu ya maksudnya. Sasih Kirono kan anaknya seorang tokoh Gatot Kaca itu. Dan itu pun punya makna filosofi. Sasih tuh bulan, Kirono tuh cahaya, berarti cahaya bulan. Gitu. Nah kalau di Bali kan kalau nyebut namanya itu kan ada 3 nih Mas. Nama panjang, nama asli, nama panggilan, dan nama jeleknya Mas. Mungkin bisa dipaparkan satu persatu nama nama aslinya, nama panggilan, dan nama jeleknya Mas. Kalau nama panggilan ya panggil Hendra juga apa-apa, panggil Wahyudi juga apa-apa. Terus sama apa lagi? Nama jeleknya, nama jelek. Oh, Dan nama gampang jelek. ingat kan kalau saya kan nama saya panggil saya Yanto, nama jeleknya saya Katro gitu ya. Kalau panggil aja Tampat juga nggak apa-apa. Ya silakan lah, bebas lah mau julukin apa gitu. Silakan bebas mau julukin saya siapa. Jadi teman-teman biar kalian ketahui, jadi Mas Indra ini salah satu orang pembuat wayang ya. Wayang Bali juga bisa, wayang Jawa juga bisa ya Mas ya. Semua wayang. Mungkin bisa dihubungin nanti. Kalau boleh nggak apa-apa. Nanti di bawah ini nomornya. Bawah ini mana? Mana bro? Yang mau pesan wayang, ya boleh juga. Boleh. Nanti buka aja IG-nya. Jadi IG saya tetap Sasih Kirono, saya nggak upload foto dulu sementara waktu ini ya gitu ya. Tapi tetap di story tetap jalan kok. Tetap jalan di story. Soalnya nggak apa-apa ya, curhat dikit ya. Kalau pakai les ya gitu. Jadi kalau sekarang ini kan banyak akun-akun tanpa izin yang ngambil foto hasil karya, ya, itu pun harus kita waspadai. Ya saya lebih baik ngalah aja lah, ngalah tuh ya nggak upload foto gitu. Tapi sampai saya waktu IG saya waktu story itu di upload colong itu, berarti itu maling tenan berarti. Maling tenan itu. Nah ini masih kasih maaf lah. Sampai tuh tak santet sampai. Nah jadi cerita lain tidak bukan, tujuan saya mengundang Mas Indra ini. Undang ke Oleh aja ya. Undang ke rumah saya ini di Gianyar. Jadi saya ya mungkin kita di sini bisa sharing-sharing ilmu, berbagi ilmu dari wayang Jawanya. Mungkin saya bisa ambil sedikit apanya maknanya, apa sahabatannya, apa mungkin banyak yang bisa saya ambil. Jadi saya mungkin di sini akan lebih sharing dengan Mas Indra, mungkin lebih ke praktek dan teori. Nah sekarang saya mungkin bisa hanya bertanya sedikit, menurut pendapat Mas Indra nih, asal mula wayang itu mungkin Mas bisa jelaskan Mas, biar ya semua orang tahu ya sebisanya Mas dan pendapatnya Mas sendiri. Jadi gini, kalau wayang itu sebelum wayang itu kan bukan budaya asli Indonesia sebetulnya, karena ada mengatakan juga itu pendatang dari India. Sebelum Indonesia punya namanya adanya agama Hindu, agama yang lain, belum adanya Islam, Indonesia sudah punya namanya kepercayaan. Itu namanya kepercayaan leluhur. Orang-orang zaman dulu itu yang membuat satu gambar itu adalah leluhurnya. Jadi setelah adanya masuknya agama di Indonesia, contohnya salah satu Hindu, adalah agama itu kan yang dominan, dikatakan bahwa berasal dari India dan itu membawakan cerita Mahabharata dan Ramayana dan sebagainya. Nah, orang-orang yang percaya dengan adanya kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana, sebetulnya ini kan bukan kisah wayang. Kisah wayang, bukan kisah wayang. Bukan, karena ada mediasi wayang itu dikatakan kisah wayang. Gitu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah setelah masuknya Islam itu dibinasi dalam bentuk wayang yang diukir. Sebelumnya itu juga ada wayang tapi namanya wayang beber. Itu bukan wayang loh ya, tapi wayang beber. Itu sama para wali itu mendebatkan ini nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini. Dan wayang yang asli, bentuk wayang yang asli ini wayang Bali seperti ini. Nah, ini harganya berapa? Harganya berapa? rahasia. Nah, ini wayang Bali seperti ini. Kayak gini. Nah, ini kan karena wayang Majapahit lah kan. Ini wayang Majapahit yang sebenarnya. Nah, mungkin kalau punya duit lah mungkin ya. Kalau nggak punya duit buka Google aja cukup. Itu
Tuh cari aja Candi Relief Majapahit. Itu bentuknya yang seperti ini. Dan candi-candi di Majapahit itu bentuknya seperti ini. Seperti hampir seperti wayang Bali seperti ini. Seperti orang. Nah, selanjutnya wayang itu tangannya dibentuk seperti ini kan pendek. Pendek nih kan. Beda dengan wayang Jawa. Nah, seperti ini. Tangannya sampai kaki nih. Oh iya, ini Arjuna. Nah, ketika ini kan gini. Ketika para wali songo itu memperdebatkan bahwa wayang itu harus dengan syariat Islam. Syariat Islam itu tidak boleh menggambarkan namanya wujud manusia, wujud makhluk. Tapi tidak boleh menyerupai. Makanya sama para wali dibentuk seperti ini, lehernya panjang, mata lehernya panjang. Ini kok ada badan segini, Mas? Ya itu makanya kan tidak sekecil badanmu nggak sekecil melebihi lagi ya. Kayak gitu. Jadi tidak sangat serupa dengan manusia sama sekali gitu loh. Coba lihat ini apa sih, makhluk apa? Kan tidak ada. Coba sana ada makhluk kayak gini, pasti kita lari. Jadi yang diambil orang terutama adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga membuat wayang itu benar-benar tidak menyerupai manusia dan mendobrak. Gitu loh, artinya ya nggak syarat, ya masih sesuai dengan syariat Islam lah gitu loh. Yang inilah, ini seperti inilah. Nah, seperti ini. Dan ini yang dipakai adalah maknanya, makna dan karakteristik wayang. Bentuk wayang ini kan menggambarkan karakteristik wayangnya. Bukan apa ya, bentuk wayang apa ya, tokoh itu loh ya. Kayak gitulah. Ini Arjuna kenapa dibikin seperti ini, dibikin wajahnya seperti ini, dia menunduk, artinya orang yang rendah hati. Terus dia berpakaian seperti ini tanpa busana, contohnya nggak pakai gelang, nggak pakai bakal di Jawa loh ya. Terus ini, nah ini namanya bokongan. Bokongan, nah nggak usah disensor, memang namanya bokongan. Bokongan itu bukan, ini namanya busana bokongan. Busana oh sama seperti ini. Iya, namanya bokongan namanya. Kalau yang ini namanya jangkahan. Nah, jangkahan. Tuh. Ini jangkahan. Nah, jadi dia seperti ini, ukirannya lebih mewah dia, ukirannya lebih detail gini. Artinya apa? Berpakaian sederhana tapi menawan hati. Namanya kalau orang bilang bahasa Inggrisnya lanangi jagat. Apa itu? Lanangin jagat. Iya. Lanang artinya laki-laki, jagat dunia. Jagat. Oh, lakinya dunia, kembangnya jagat. Tuh. Itu maknanya. Tuh. Ya, sekarang mungkin bisa ke jenis-jenis wayang Jawa itu kan ada banyak ya Mas, seperti di Bali ini modelnya kan seperti gaya juga kan, ada gaya Sukawati, ada gaya Badung, ada gaya, banyaklah gaya dan jenis-jenis wayang itu. Mungkin wayang, apalagi wayang Buleleng dengan wayang di Sukawati itu di Badung itu kan jelas beda banget. Mungkin di Jawa mungkin bisa jelaskan sedikit Mas. Jadi kalau wayang itu kita mulai dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur itu sudah sebenarnya Jawa Barat sampai Jawa Timur. Wayang Jawa Barat itu kan juga sempat ada wayang kulit juga, tapi sudah agak pernah. Terus sekarang yang dikenal adalah wayang goleknya itu ya, wayang golek itu kan wayang golek Pasundan, Sunda. Terus ada wayang Cirebon juga ada wayang Indramayu. Sekarang yang di Jakarta juga ada namanya wayang Betawi, wayang khas Betawi. Terus itu di Jawa Tengah itu dari Solo, Semarang, Klaten, daerah ada gaya Mangkunegaran, Pakualaman kayak gitu. Terus kayak Mataraman, Jogja, itu kan sudah hampir beda semua gitu. Klatenan itu gimana, Sukoharjo itu gimana, itu hampir beda semua gitu. Nah, jadi itu semua itu udah, kalau kita lihat hanya sekilas itu ya sama, tapi kalau kita bener-bener perhatiin, bener-bener teliti ya, nah itu beda gitu loh. Klatenan itu udah beda dengan Solo, artinya gaya-gaya Solo itu udah beda, Klaten maksudnya gaya Sukoharjo udah beda, gerak wayangnya itu kan kayaknya sama, cuma beda. Jogja itu gimana. Nah, Jawa Timur, kita mulai dari Jawa Timur, ya Jawa Timur tapi banyak menggunakan gerak Solo, cuma yang klasik Jawa Timuran itu daerah biasanya daerah Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, terus daerah Kediri juga sebagian pakai Jawa Timuran. Ini sangat beda banget dengan yang Jawa Tengahan gitu. Irama musiknya, terus ya kalau harus sama ya pada berbeda, cuma semuanya tuh banyak yang berbeda tetap. Terus tata cara gaya bahasa wayang itu nggak sama kadang gitu. Apalagi setiap dalang kan punya versi masing-masing kan gitu. Versi masing-masing dan kadang dalam pagelaran wayang pun ceritanya sama, cara pagelaran tuh ya beda kok. Itu aja sih. Udah sama seperti di Bali juga. Ya, iya makanya. Setiap dalang itu punya ciri khas, dan seperti saya dengan teman-teman saya di kampus mungkin, kalau saya di Gianyar kan pakai logat yang biasa saja. Ya. Mungkin kalau di Tabanan seperti teman saya Agus Miliartawan, Agus Miliartawan itu udah kan logatnya itu sudah beda banget. Dia tidak membawakan suatu jokes atau lelucon, itu dia bicara aja sudah orang tertawa gitu. Ya. Itu ya ciri khas. Mungkin bisa jadi dia diam berdiri pun orang ketawa gitu. Ya. Diam aja ketawa orang itu.
sampai tidak bicara dia sama orang. iya. Ya ambil santai mas, Eh. minum mas. Nggak ada rokok. Nah rokok, saya tidak perokok. Kalau di Bali mungkin semua orang sudah tahu fungsi wayang di Bali itu ada sebagai hiburan, atau wayang petangnya itu sebagai hiburan, dan wayang lemah itu sebagai mengiringi upacara adat. Nah, biar saya nggak salah nih, kalau wayang petang itu sebagai hiburan saja, tidak. Ada juga wayang petang atau namanya wayang sapu leger itu untuk mengiringi upacara adat juga. Nah, kalau di Jawa, mungkin Mas bisa jelaskan fungsi wayang itu apakah sama seperti di Bali atau memiliki ciri khas lain atau beda gitu? Kalau saya lihat setiap fungsi wayang itu kan sama, tujuan wayang itu kan sama. Apalagi ketika zaman dulu aja masuknya wayang itu kan untuk dakwah sebenarnya. Untuk dakwah. Jadi untuk menyebarkan agama itu kan lebih gampang lah ketika orang-orang zaman dulu belum mengenal agama. Itu kan melalui mediasi wayang gitu. Coba aja kita panggil orang suruh dengerin kita pengen mau kan enggak kan, pasti ada mediasi wayang dengan atraksi Biar gitu. menarik lah gitu ya. Biar menarik. Dan sebetulnya di Jawa sama di Bali sangat sama, upacara itu sama. Seperti kalau di Jawa namanya ruatan sengkolo itu kan, dan kayak ngeruat Ruatan cokolo itu gimana? sengkolo iya kayak Ada apakah orang yang diruat gitu mas? yang orang. Oh, orang jadi sama kayak di Bali, cuma ada perbedaan. Mungkin kalau di Jawa Murwakolo tuh ya, tentang kisahnya lahirnya Bathara Kala itu pakai keruat kayak Sukerto ya, anak-anak Sukerto yang dimaksud Sukerto itu kan kayak contohnya ya sendang ngepit pancuran ngepit sendang, anak sama terus bado mas. Ya ukur lawang, terus perawan ontang anting kayak gitu kan, kayak sama kayak gitu. Ketono ketini laki perempuan, kayak ketini ketono perempuan laki. Nah cuma dia diruat lah kalau orang Jawa itu ya untuk keselamatan gitu. Dan fungsi lainnya itu juga ada kayak memperingati haul lah, halnya orang meninggal tuh bisa jadi juga gitu loh. Contohnya lakon-lakon kayak matinya Satria Sapa, matinya Gatot Kaca atau gimana, perang Bratayuda, Raja Panabimanyu untuk memperingati meninggalnya siapa kan gitu, kasih hiburan wayang, sambil selamatan kasih hiburan wayang kan gitu kan. Sama tujuannya sama. Ya untuk hiburan pernikahan biasanya kan gitu kan, ada hiburan pernikahan, sunatan kayak gitu sama aja sebenarnya, tapi juga ada intinya mana juga sama juga. Ya hampir mirip lah jadinya. Yang penting tujuan wayang itu adalah dakwah sebetulnya, memberikan nasihat gitu loh. Dakwah sebenarnya tujuan wayang itu dakwah melalui mediasi. Makanya dalang, artinya dalang itu apa? Mudar pinulang, memberikan pengajaran gitu. Sama seperti di Bali kan disebut dalang itu disebut sebagai guru loka Ya. atau gurunya dunia gitu. Makanya kan dalang itu berarti pangeran, ada keluarga pangeran ya, artinya Tuhannya wayang gitu. Ada kan kelir kinlar kayak gitu kan, kelir jagat. Dalang itu sebagai Tuhan gitu ya. Iya Tuhan. Kalau makanya kalau dalam duet itu Tuhannya banyak. Tuhannya banyak. Banyak ajaran opo gitu. Tapi itu ya nggak apa-apa lah, itu kreasi kok, wayang itu kan bebas, universal, nggak boleh terlalu ditekankan. Yang inovasi ya. Ya harus dong, masa kita berkembang gitu aja ya nggak. Ya untuk menarik anak muda tuh supaya mencintai wayang kan ya harus seperti itulah. Tapi alhamdulillah bersyukur loh, sekarang sudah teman-teman sudah banyak Pesannya. ya alhamdulillah gitu. Nggak, artinya tuh banyak yang narik tengah wayang gitu. Kalau masalah mesennya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin bincang-bincang kita ini nggak ada makna sama sekali ya, seperti makan kerupuk ya mas ya. Nanti kerupuk apa Besar, dulu? kerupuk yang besar tuh kan kalau diremas tuh nggak ada apa-apanya. Mungkin Ada, bisa teman-teman bisa memilah nanti, kalau ada baiknya mungkin bisa masuk ke dalam hati. Sekarang biar nggak teori saja mas, prakteknya juga udah jalan sedikit. Mungkin kita sekarang bisa sharing tentang vokal-vokal yang dipakai dalam wayang Jawa. Nanti saya bisa ya sedikit lah mempraktekkan yang saya bisa saja. Kalau vokalnya di Bali itu praktek sedikit lah. Ya apa maunya mas? Menurut Kiana Pateh apanya? Kan di Jawa juga sama seperti di Bali kan, ras pelok dan sering itu kan sama. Terserah. Mas. Kalau bisanya apa? Monggo gitu. Jadi siapa dulu nih? Ya Mas Jen dulu dah. Oke, jadi kalau aku mungkin
ada beberapa ya istilahnya yang favoritin Suluan itu atau enggak berapa lah apa mungkin yang dipelajari di kampus itu ya agak berbeda juga kadang-kadang Ya, kita kan tidak saya sama. juga dapat wayang Jawa di kampus juga. Nah, tapi kan kadang-kadang kita kan tidak sama di kampus sama di tempat lain kan nadanya Kan itu kan nggak dosen sama. saya kan gayanya gaya Surakarta kalau Kartosuro. Kartosuro. Ya mungkin mas bisa. Yang aneh aja ya apa gaya kan sekarang ada gaya itu aja gaya pelok aja ya. Ya. Maaf nih nggak ada gender Jawanya di sini, nggak ada gender Jawa. Ada kasih dong beli nih. Oke, pelok aja deh. Enjing pitalku murosaken negeri Astina. Kung ingkang pulakaswa prapusananira. Lir surya wekdalira. Saking Culaniti ngarsa madangi jagat tunung paning sakocak ing ukir berbabak bangsu mirat kena soroting surya nambek mega lan gunung Oke. Ya teman-teman mohon maaf nih tadi ada gangguan hujan. Gangguan Jadi jiwa. mohon maaf. Gantikan sedikit ya. Apa lagi ya? Ya mungkin sekarang kita akan langsung saja ke praktek ya. Saya salah seorang pengagum wayang Jawa ya, dan apanya saya kagumkan. Saya cukup mengagumkan teknik geraknya atau sesabetannya. Mantap banget, nggak ada obat. Tapi itu sebet kan bro? Itu sebet. Sabetan aja, bukan sebat. Oke. Nah mungkin bisa dua karakter aja dulu ya. Nanti di video selanjutnya nanti mungkin ya semoga aja Mas Indranya mau kesini lagi sharing-sharing lagi. Mungkin dua aja Mas, yang keras satu dan yang lembut satu. Lembut, keras dan lembut. Ya di sini aja nanti praktek kekelirnya nanti lagi aja. Kita coba gerak dasar aja dulu ya. Mungkin dasar dulu ya. Mungkin teman-teman di kampus jadi sekedar apa ya bukan masukan ya, nggak enak banget kok masukan banget. Jadi kayak inilah cuma kayak sedikit tata cara untuk gerakan wayang Jawa dan tata cara untuk megang wayang, karena wayang Jawa dan wayang Bali kan cara pegangnya kan sudah berbeda. Ya, Kan gitu cara pegang ya, karena secara bentuk wayangnya udah beda dan cara pegangnya juga beda. Contoh seperti ini. Ini jempol seperti ini. Oke. Lihat ya. Lihat nggak? Oke, ya. Oke, seperti ini. Nah, ini masukin sini. Oke. Jadi jari ini yang ini. Nih. Kalau yang ini nggak usah, yang ini aja. Kalau yang ini nanti masalah, yang ini aja pakai. Sini. Nah, pertama seperti ini. Wayang agak cecek. Kalau orang Jawa bilang cecek. Nah, setelah seperti ini, kita tarik. Dar. Seperti ini ya. Seperti ini namanya ulat-ulat. Jangan terlalu banyak, jadi gini. Kalau sini seperti melambai, jadi seperti gini ya. Baru tekuk sedikit tes. Kalau mau juga bisa 1, 2, tekuk, oleh belakang, tes, jalan. Ini dasar. Wah ini nggak jalan, ini susah banget. Namanya gedruk. Nggak bisa. Ini gedruk, agak nyantai. Posisi tenaga kita taruh di sini, bagian sini, jangan di full sini, jadi segini aja. Jadi supaya wayang itu agak geter, kalau seperti orang jalan tuh seperti udah Ya. Ya gitu dah. Jadi jangan yang gini aja. Itu kalau wayang nggak lari nggak apa-apa, tapi kalau wayang itu wayang Oh kalau lari langsung gitu ya, Bisa, kasih gitu. aja. tak. Nah, ini seperti ini jalan gitu. Jalan. Dan tak, tak. Orang banyak deh. Ya. Yang kedua ada gerakan seperti ini. Tak, tak, set, tak, tak, tak. Ini pakai gini. Nah, ini yang kadang-kadang ini agak sulit ini. Ya, coba ya. Nah, tadi pegangnya harus gini. Kembalinya susah, kalau gininya ya gampang. Kalau kembalinya itu udah. Ya kalau kita kembali butuh on bro. Sudah. Jadi
Jadi ini pegangnya seperti ini nggak boleh lepas, jempol tuh harus tetap di sini, jempol nggak boleh begini ya. Jadi kalau gini jadi gini wayangan jatuh, jempol harus tetap nahan di sini ya. Kamu harus nahan sini seperti kamu nahan rasa rindu dengannya itu loh bro. Kalau ingin kembali ya kita harus move on lah juga gitu. Nah baru segini, jempol nggak boleh pegang. Nah, lagi. Jalannya mas, Kira-kira. jangan hiraukan saya. Oke. Nah pelan-pelan pasti bisa kok. Kalau Pak Dru kok gini dia ya? Gini dia tetap. Bagaimana tetap gini? Enggak kan. Kalau gini logikanya pasti wayangan jatuh gitu. Gini, tetap wayang seperti gini. Ini udah nahan. Sama aja. Itu yang karakter keras ya? Bisa gerakan dasar. Udah dasar. Oke, langsung gerakan dasar. Mungkin sekarang gerak lembutnya mas, Arjuna. Ada teknik apa sempet atau gimana? Enggak, yang gerak jalannya aja dulu, gerak dasarnya aja dulu. Sama. Ya kan ada karakter perbedaannya yang keras dengan yang Ya lembut. kalau Arjuna sih bisa gini aja. Gitu aja. Santai ya. Santai. Nah kalau di Bali kan misalnya ini lah si Arjunanya keluar. Kalau keluar tuh ada nyanyiannya mas. Kalau di Jawa Nggak ada. nggak ada. Kecuali sudah diem, tas, tak, tak. Nah, no kawan, udah. Biasanya kalau udah diem ya diem aja gitu. Nanti soloan baru dia ngomong. Tergantung pas kondisi waktunya jam berapa kan gitu. Ya kalau di Bali awal itu kan daerah Merah Hino. Orang yang nanya. Itu kan awal Jawa kan mau Kan misalnya kan udah selesai pengumuman nih, ini datang nih kan, mau jalan kemana? Kalau ke jalan ke hutan kan, aku gunung jurang alas, aku gunung jurang alas kan. biasanya itu artinya- sinden aja yang kan, ngiringin lagu sinden. Oh sinden. Kalau di Bali kan jalannya langsung bilang, oh dia sedang berada di tengah hutan. Gitu. Jadi kayak gini, udah diem gitu kan. Kalau nggak gitu sebelum adegan kan ada kayon tuh gimana ceritanya gini udah kan kita aja janturan, nggak cakapan, mana kan tergantung lah di situ. Ya mungkin ya itulah kalau yang Jawa biasanya. Dasarnya. Ya baik mas, sekarang mungkin apa yang akan mas lakukan atau apa yang akan mas praktekkan di sini mas? Pertama yang tadi gerakan dasar sudah ya. Jadi sekarang adalah mungkin Itu yang apa tuh yang putih mas? Anoman. Anoman. Dan nanti ada sabet ngasih gitu. Nah nanti ada tata cara pas wayang itu bertempur, tata wayang itu gimana awal mula itu sabet. Nanti kan kita sharing perbedaannya juga. Iya. Oke, nanti kalau wayang Jawa pertama ketika sabet keluar tes itu jangan kita langsung berantem dulu baru kita der ya santai seperti orang nantang gimana biasanya kan langsung ngomong dah nih tantangan setelah nantang kan tes ngobrol tantang baru tantang gitu. Oh kalau di gini ada nantangnya juga dulu ya? Tantang jadi suluk dulu suluk kan bebas tahun senang dulu kan mau tergantungan ya mau itu mawur ngawur atau enggak sikrut cancut kemerikut itu bebas tergantung aja. Oke udah gini nantang ngomong dan serah apa lain opang gendamu pecah dadamu takon dosa baru kita mundur des nah, ini nata tak dulu nata posisi wayang langsung ini tes diam dulu baru der pegang tangannya set balik set der tarik des itu bisa seperti itu ada juga macam-macam ya. atau enggak der set dek nah pukul der nah itu tergantung juga Ya. mau yang mana nanti ada pilihannya atau enggak yang ini des itu juga bisa. Nah sekarang yang gini kan putar yang gini set putar tak balik gini set nanti der. Gampang kan? Gampang, gampang lihatnya gampang. Yes. Sini kan gini. Woi, das. Jatuh ceritain dulu. Ya, das. Nah. Das. Plus mak. Tuh harus gede. Das, jalan. Jadi nggak usah pakai getruk lagi. Das, nggak usah. Oh, enggak itu. Sini aja lah. Ceritanya lari dulu ya? Oh. Set. Das. Set. Baru.
ini baru agak namanya udah set kayak pentelengan sih. Nah kan ini baru set, set balik gini set. Nah ini kalau yang ini agak dasar. Nah, kalau yang sudah gini das 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 putar lagi set. Nah das nah das nggak kena kan, mundur ambekan sih, trak trak jelas. Nah, nggak ada gerobaknya mas. Nggak apa-apa, jadi mundur lagi dikit, ses. Mundurnya nggak mau gini juga nggak apa-apa, kalau mau kayak gaya biar lebih elegan dari gini. Baru ini maju lagi, dibentuk wayangnya, ini maju, set, trek, trek, nah tarik, set, pukul, set, nah langsung tarik tangannya, set, set, nah, langsung ini, nah ini tancapin dulu, pukul lah, set, set. Ini serah nanti mau langsung itu nggak apa-apa, mau dijogetin juga nggak apa-apa. Kayak gini nggak apa-apa langsung. Ini joget itu joget kemenangan gitu ya mas. Ya dia seneng lah, udah tuh tantem udah itu nggak apa-apa aja. Yuk. Set, jatuh, des. Jatuh macam-macam, bebas. Kita mau pakai yang gini, tak, jelas. Nah, pakai yang gini juga. Nah, itu nggak apa-apa. Gantung aja. Kita mau yang mana? Ini datang. Baru diantem. Des. Wah. Nah, biar lu ngerasain sakit. Ini dibenerin. Waktu dia ngasih sakit, tangan yang wayangnya ini dibenerin. Seperti ini. Lalu tancap. Set. Tancap. Jambak ceritanya kan. Set. Pukul. Des. Set. Jatuhin. Des. Baru set. Langsung tancap gini. Set. Pukul. Des. 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 Nah, mau yang gini juga bisa. Des juga bisa. Tergantung aja. Nah, sini set balik kan. Balik. Benerin. Balik kan. Set. Enggak kena. Set. Baru banting. Nah, cara banting seperti ini. Set. Banting. Yes. Terus baru gini. Plus tangan. Kan gini. Set. Dia balik sini. Banting sini. Set. Des. Set. Jatuhin. Des. Des. Set. Mau dibanting gini enggak apa-apa. Des. Tendang. Yeah. Nah. Jalan. Ya. Oke. Nah itu kan ada lagi gerakan lagi bebas. Serah nanti mau. Nah ini kan ada kasih lagi. Nah gini kan. Pukul. Tarik tangan, pukul, lagi pukul, tetap aja gini aja terus, nanti jangan sendiri. Set. Mau bantu mau gini juga nggak apa-apa, nanti langsung ngobrol lagi juga nggak apa-apa, tergantung. Nah, ada juga nanti gerakan yang agak reaksi dikit. 1, 2, set. Nah, langsung gini, langsung banting. Gas, langsung lempar. Dan. Nah, terus ada kalau untuk mengambil senjata juga bisa. Tak, dah. Set. Ini dulu. Tak, pull. Gas, gas, gas. Set. Langsung. Dah. Gimana? Ngerti kan? Ngeri. Hah? Ti. Nah, udah. Jalan lagi ya. Lagi ya. Senjata udah hancang-hancang di sini. Ya, kayak set, gang dulu. Set. Tarik, set. Pukul, set. 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 Langsung. Set. Set. Oke. Nah, kalau sudah begini kan
Set, rebut, tancepin, tinggal, serah dan nanti mau gimana ngolahannya. Oke, ya. Nah, terus kayak ada yang gerakan cakil ya. Set, sini kan. 1, 2, nyantai aja ya. Set. Itu dasarnya aja itu start sakil ini perangnya juga sih. Nah ya, kalau udah tantangan kan udah jadi nanti set 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 bisa aja set set nah set 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 nah set nah nah itu set lagi set set yes wes cukup sekian dulu, nanti mungkin untuk wayang larinya Sekian dulu berbincang-bincang kita atau sharing-sharing kita bergabung dengan Mas Indra. Nanti mungkin kalian ada baiknya, kalau ada baiknya dari pembicaraan kita yang tadi mungkin bisa dipakai, kalau yang tidak mungkin kalian bisa ngebuang aja atau biarkan aja. dipilah Ini hanya santai-santai saja. dipilah dan Mumpung ada waktu luang juga Mas Indranya ke sini. Jadi saya mau minta pertimbangan dari Mas Indra juga, masukan kepada saya, juga masuk kepada teman-teman saya dan seniman dalang atau pemain wayang yang baru belajar maupun yang sudah biasa ngedalang itu. Mungkin Mas sarannya gimana Mas? ya. Jadi kalau untuk saya pribadi loh ya, saya sih bukan ngasih masukan, bukan ngasih nasihat ya, sedikit apa ya, kalau kita Mas lihatnya ya. sedikit yang kalau Mas lihat aja gimana? Jadi untuk teman-teman semua tetap bersemangat dalam seni pedalangan, seni pakliran. Tapi ingat, kita semua ini kan masih belajar, nggak ada namanya kita udah bener-bener bisa. Karena namanya seni wayang, seni apapun itu nggak cuma segitu aja, tapi banyak sekali harus kita bener-bener pelajari. Dan ya apalagi wayang ya, wayang itu kan banyak macam-macamnya, banyak jenis-jenisnya, supaya kita tahu perbedaannya itu apa, nggak saling menyalahkan. Oke, jadi masukan saya untuk teman-teman, saudara-saudara, adik-adik, teman-teman dalam, tetap bersemangat aja, nggak usah putus asa. Karena apalagi kondisi lagi saat kayak gini, tetap kita ya manfaatkan lah waktu momen ini untuk belajar. Tetap belajar. Ya terserah, mau lewat video, mau lewat sharing, mau lewat telepon, mau lewat apa, praktek juga nggak apa-apa. Jadi cari inovasi baru lah, imajinasi yang baru. Terus yang selanjutnya nggak boleh ego, nggak boleh merasa paling baik, aku ada seperti ini, itu jangan. Karena keegoan itu adalah kebodohan yang luar biasa gitu. Gitu. Jadi kita sama-sama masih kurang kok sudah. Apalagi saya ini kurang duit loh sekarang nih. saya sama enggak. Nah kan ada juga banyak orang yang mempertengkarkan tentang oh ini wayang saya yang terhebat, ini wayang saya ini yang asli, yang ini gitu. Banyak ada. Yang saya paling bagus tuh yang ini, gaya ini jelek, ya ini bagus gitu. Jadi kalau masalah kayak gitu nggak perlu diperdebatkan. Sungguhnya kita sharing, kita pertemukan, ya, kita padukan. Oh iya, jadi perbedaan itu adalah keindahan. Saling curi-curi gitu ya. Makanya kan kita kenapa sih kok dibikin yang berbeda-beda, supaya apa? Lita arofu itu artinya bisa saling mengenal gitu loh. Itu supaya bisa saling tahu. Kalau semua sama tuh gampang Tuhan buat sama, tapi apa gitu loh. Sekarang satu kota orangnya anoman semua, terus gimana caranya? Kita harus tahu perbedaan, kita harus belajar perbedaan itu adalah suatu keindahan tuh ya. Jelek baiklah tergantung kita sendiri lah ya. Itu aja sih ya. Jadi demikian pesan-pesan dari Mas Indra dan saya juga. Jadi ya mohon maaf kepada teman-teman, kali ini di konten saya yang sekarang ini tidak membuat membuat video mengendar lagi, karena ya mumpung ada Mas Indra juga sini kan buat konten apa kali ya. Dan untuk teman-teman juga jangan tersinggung apa yang tadi saya sampaikan, apa yang tadi saya bincang-bincang dengan Mas Indra, mungkin jangan masukkan ke dalam hati. Itu hanya ya bercanda kalau di Balinya bercanda Mas, kalau di Indonesianya apa ya Mas, nggak bisa ya, bercanda guyon ya. Jadi kalau ada baiknya bisa dipakai, kalau nggak ada ya boleh dibuang atau di apa saja boleh. Jadi di sini
maksud saya tidak ada untuk menggurui teman-teman semua. Jadi di sini kita sharing-sharing ilmu aja, berbagi ilmu aja. Mungkin teman-teman ada yang mau ke rumah saya ke sini ke Tegalinggah, rumah saya buka 24 jam, welcome untuk kalian semua. Apalagi orang yang mau belajar atau mari sama-sama belajar. Kita di sini dalam rangka belajar juga ya Mas ya. Sinau bareng. Belum ada yang pandai, belum ada ya. Pokoknya di sini kalau di Bali itu orang blog gitu Mas. Belum mau blog gitu. Kita nih kalau saya sebagai orang makyah itu ya artinya sinau bareng, belajar bareng. Belajar bareng. Nggak ada namanya sudah itu kita merata semua. Itu bedanya seperti itu. Ya, Kalau cuman mau main ke rumah juga nggak apa-apa. kalau main ke rumahnya ini bawa uang dapat wayang. Ya baik Mas, terima kasih Oke. Mas Sip. Yang sudah mampir ke rumah ya. Oke. Mungkin lain kali mampir lagi. Oke, nggak apa-apa. Atau saya ke sana ke rumahnya Mas. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Jadi Mas mungkin bisa dibilang IG-nya Mas. Mungkin ada yang mau pesan wayang ke Mas. Oke, di IG saya di Sasi Keronoat. Sasi Keronoat. Sasi Keronoat. Follow IG Mas Sasi Keronoat. Keronoat. Mas Indra ya. Kalau FB kurang aktif, jadi lebih di IG aja lah kalau untuk mau follow atau pesan wayang atau gimana di sana. Kalau WA juga bisa, itu ada di IG kok. WA saya udah ada di IG. Udah dicantumkan semua di Udah sana. semua. Jadi gampang lah, tinggal butuh apa-apa. Kalau butuh duit, jangan ke saya. Ya, jadi teman-teman terima kasih sudah menonton video saya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya rajin ya membuat video-video yang ya bagi ada yang kalian yang merasa berguna video saya ini. Terima kasih banyak. Tetap stay di rumah, diam di rumah, jaga kesehatan. Ya, udah, terima kasih. Terima kasih. Om Sandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.